Bismillahirrahmanirrahim. Bernyanyi, musik, bernyanyi. Sahabat, tahukah Anda ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa merokok justru pernah dinasihatkan oleh Rasulullah sebagai jalan kesembuhan. Bahkan dikatakan bisa menjadi sebab seseorang sembuh dari penyakitnya. Lalu benarkah merokok itu bisa menyehatkan ataukah ini hanya bagian dari perbedaan pandangan ulama yang sering kita tidak pahami? Silakan simak video ini hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa, sahabat, tuliskan selawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Hukum merokok dalam tradisi Islam menjadi perbincangan yang mendalam dan kompleks di kalangan ulama. Pandangan mereka terbelah menjadi 4 pendapat utama. Ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang melarang dengan tegas, ada yang menganggapnya makruh, dan bahkan ada yang mengharuskan atau menyarankannya. Setiap pandangan ini didasarkan pada penafsiran yang cermat terhadap nilai-nilai dan prinsip dalam ajaran Islam. Dalam pembahasan ini, kita akan memahami lebih dalam bagaimana pandangan-pandangan tersebut membentuk pemahaman kita terhadap hukum merokok dalam konteks keagamaan. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan musik, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kita mulai dari pendapat ulama yang membolehkan merokok. Pandangan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu pada asalnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat bahwa merokok tidak secara eksplisit diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Mereka berpendapat tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang secara khusus menyatakan bahwa merokok itu haram. Menurut mereka, jika suatu perbuatan dianggap haram, maka harus ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Sebagai tambahan, ada pendapat tentang hadis yang menyebutkan tembakau berasal dari kencing iblis. Namun hadis tersebut dinilai tidak dapat diterima. Mereka berpendapat hadis itu tidak secara spesifik mengharamkan tembakau, melainkan mengacu pada kebiasaan masyarakat saat itu yang menggunakan tembakau dengan cara yang tidak semestinya. Karena itu penafsiran yang keliru tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan merokok. Selain itu, sejumlah ulama juga menyatakan bahwa tembakau tidak memiliki potensi memabukkan. Efek dari nikotin dianggap sebagai rangsangan, bukan pemabukan. Karena itu merokok tidak termasuk perbuatan haram yang melanggar prinsip larangan terhadap hal yang memabukkan. Dalam pandangan ini, selama tidak menimbulkan bahaya nyata, merokok masih bisa diterima dalam batas tertentu. Bahkan sejumlah ulama salaf menghalalkan rokok. Seperti Syekh Abdul Ghani Al-Nabilisi yang menyatakan rokok tidak diharamkan dan tidak termasuk najis. Selain itu, Syekh Sunan Effendi yang dikenal sebagai Alati Barmak bahkan menarik pendapatnya yang dahulu mengharamkan rokok dan kemudian menegaskan bahwa rokok tidak seharusnya diharamkan. Beliau bahkan menyarankan agar pecandu sufi memilih merokok dan menyebut adanya rahasia serta khasiat di dalamnya. Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Irsyadul Ihsan menyatakan rokok tidak haram selama tidak membahayakan. Begitu pula Syekh Ali Al-Ajhur yang menyatakan rokok itu mubah selama tidak merusak akal dan tidak membahayakan tubuh.
Pendapat ini juga diamini oleh ulama lain seperti Abdullah bin Muhammad Al-Hanafi dan Syekh Ahmad Al-Maliki. Adapun di Indonesia, K.H. Idris Marzuki menegaskan bahwa rokok tidak haram selama tidak berbahaya. Dalam kitab Irsyadul Ihsan disebutkan 3 hukum rokok. Halal bagi yang mampu, haram jika berbahaya, dan mubah. Beliau bahkan menyatakan jumlah ulama yang menghalalkan rokok lebih banyak daripada yang mengharamkannya. Sahabat beriman, kita masuk pada pendapat kedua, yaitu yang mengharamkan merokok. Pendapat ini didasarkan pada prinsip larangan melakukan sesuatu yang membawa kerusakan. Mereka berpendapat merokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dalil yang digunakan di antaranya adalah firman Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Mereka juga menganggap rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan penyakit serius. Karena itu merokok dinilai bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan. Beberapa ulama seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Syekh Muhammad bin Ibrahim hingga Dr. Yusuf Kardawi menyatakan rokok haram karena membahayakan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan jual beli rokok sekaligus. Sahabat beriman, pendapat yang ketiga adalah memakruhkan merokok. Dasarnya karena adanya dampak negatif, namun tidak sampai haram. Pertama, bau rokok yang mengganggu orang lain. Yang kedua, analogi dari hadis Nabi tentang bawang putih yang melarang mendekati masjid karena bau. Karena itu rokok dianalogikan sebagai sesuatu yang mengganggu sehingga dihukumi makruh. NU juga berpendapat merokok itu makruh karena tingkat bahayanya relatif. Sahabat beriman, inilah bagian yang sering membuat kita penasaran. Pendapat keempat yaitu yang menyarankan bahkan mengharuskan merokok. Terdapat sebuah kisah tentang seorang wali Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Dalam kondisi sakit parah, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang merokok. Dan dalam kisah tersebut Rasulullah bersabda, merokoklah agar engkau sembuh. Setelah itu, beliau merokok dan benar-benar sembuh dari penyakitnya. Kisah ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dasar bahwa dalam kondisi tertentu merokok bisa disarankan bahkan diharuskan sebagai sarana pengobatan. Kisah seperti ini adalah pengalaman pribadi bukan dalil umum yang mengikat semua umat. Ini termasuk amalan tajribah yang tidak bisa dijadikan hukum universal. Sahabat beriman, dari semua ini kita memahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal yang biasa. Hukum merokok menjadi contoh nyata bagaimana para ulama berijtihad sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Dan pada akhirnya Allah lah yang maha mengetahui kebenaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang mengikuti video ini sampai akhir dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Wallahuam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bernyanyi, musik, bernyanyi. Sahabat, tahukah Anda ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa merokok justru pernah dinasihatkan oleh Rasulullah sebagai jalan kesembuhan. Bahkan dikatakan bisa menjadi sebab seseorang sembuh dari penyakitnya. Lalu benarkah merokok itu bisa menyehatkan ataukah ini hanya bagian dari perbedaan pandangan ulama yang sering kita tidak pahami? Silakan simak video ini hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa, sahabat, tuliskan selawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hukum merokok dalam tradisi Islam menjadi perbincangan yang mendalam dan kompleks di kalangan ulama. Pandangan mereka terbelah menjadi 4 pendapat utama. Ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang melarang dengan tegas, ada yang menganggapnya makruh, dan bahkan ada yang mengharuskan atau menyarankannya. Setiap pandangan ini didasarkan pada penafsiran yang cermat terhadap nilai-nilai dan prinsip dalam ajaran Islam. Dalam pembahasan ini,
kita akan memahami lebih dalam bagaimana pandangan-pandangan tersebut membentuk pemahaman kita terhadap hukum merokok dalam konteks keagamaan. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan musik, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kita mulai dari pendapat ulama yang membolehkan merokok. Pandangan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu pada asalnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat bahwa merokok tidak secara eksplisit diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Mereka berpendapat tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang secara khusus menyatakan bahwa merokok itu haram. Menurut mereka, jika suatu perbuatan dianggap haram, maka harus ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Sebagai tambahan, ada pendapat tentang hadis yang menyebutkan tembakau berasal dari kencing iblis. Namun hadis tersebut dinilai tidak dapat diterima. Mereka berpendapat hadis itu tidak secara spesifik mengharamkan tembakau, melainkan mengacu pada kebiasaan masyarakat saat itu yang menggunakan tembakau dengan cara yang tidak semestinya. Karena itu penafsiran yang keliru tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan merokok. Selain itu, sejumlah ulama juga menyatakan bahwa tembakau tidak memiliki potensi memabukkan. Efek dari nikotin dianggap sebagai rangsangan, bukan pemabukan. Karena itu merokok tidak termasuk perbuatan haram yang melanggar prinsip larangan terhadap hal yang memabukkan. Dalam pandangan ini, selama tidak menimbulkan bahaya nyata, merokok masih bisa diterima dalam batas tertentu. Bahkan sejumlah ulama salaf menghalalkan rokok. Seperti Syekh Abdul Ghani Al-Nabilisi yang menyatakan rokok tidak diharamkan dan tidak termasuk najis. Selain itu, Syekh Sunan Effendi yang dikenal sebagai Alati Barmak bahkan menarik pendapatnya yang dahulu mengharamkan rokok dan kemudian menegaskan bahwa rokok tidak seharusnya diharamkan. Beliau bahkan menyarankan agar pecandu sufi memilih merokok dan menyebut adanya rahasia serta khasiat di dalamnya. Syekh Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Irsyadul Ihsan menyatakan rokok tidak haram selama tidak membahayakan. Begitu pula Syekh Ali Al-Ajhur yang menyatakan rokok itu mubah selama tidak merusak akal dan tidak membahayakan tubuh. Pendapat ini juga diamini oleh ulama lain seperti Abdullah bin Muhammad Al-Hanafi dan Syekh Ahmad Al-Maliki. Adapun di Indonesia, K.H. Idris Marzuki menegaskan bahwa rokok tidak haram selama tidak berbahaya. Dalam kitab Irsyadul Ihsan disebutkan 3 hukum rokok. Halal bagi yang mampu, haram jika berbahaya, dan mubah. Beliau bahkan menyatakan jumlah ulama yang menghalalkan rokok lebih banyak daripada yang mengharamkannya. Sahabat beriman, kita masuk pada pendapat kedua, yaitu yang mengharamkan merokok. Pendapat ini didasarkan pada prinsip larangan melakukan sesuatu yang membawa kerusakan. Mereka berpendapat merokok memiliki dampak negatif bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dalil yang digunakan di antaranya adalah firman Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Mereka juga menganggap rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan penyakit serius. Karena itu merokok dinilai bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan. Beberapa ulama seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Syekh Muhammad bin Ibrahim hingga Dr. Yusuf Kardawi menyatakan rokok haram karena membahayakan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan jual beli rokok sekaligus. Sahabat beriman, pendapat yang ketiga adalah memakruhkan merokok. Dasarnya karena adanya dampak negatif, namun tidak sampai haram. Pertama, bau rokok yang mengganggu orang lain. Yang kedua, analogi dari hadis Nabi tentang bawang putih yang melarang mendekati masjid karena bau. Karena itu rokok dianalogikan sebagai sesuatu yang mengganggu sehingga dihukumi makruh.
NU juga berpendapat merokok itu makruh karena tingkat bahayanya relatif. Sahabat beriman, inilah bagian yang sering membuat kita penasaran. Pendapat keempat yaitu yang menyarankan bahkan mengharuskan merokok. Terdapat sebuah kisah tentang seorang wali Syekh Ahmad bin Abdul Aziz Al-Maghribi. Dalam kondisi sakit parah, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang merokok. Dan dalam kisah tersebut Rasulullah bersabda, "Merokoklah agar engkau sembuh." Setelah itu, beliau merokok dan benar-benar sembuh dari penyakitnya. Kisah ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dasar bahwa dalam kondisi tertentu merokok bisa disarankan bahkan diharuskan sebagai sarana pengobatan. Kisah seperti ini adalah pengalaman pribadi bukan dalil umum yang mengikat semua umat. Ini termasuk amalan tajribah yang tidak bisa dijadikan hukum universal. Sahabat beriman, dari semua ini kita memahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal yang biasa. Hukum merokok menjadi contoh nyata bagaimana para ulama berijtihad sesuai dengan ilmu dan pemahamannya. Dan pada akhirnya Allah lah yang maha mengetahui kebenaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang mengikuti video ini sampai akhir dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Wallahuam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.